Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Setianingsih, peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran. Sebelum melanjutkan ke pembahasan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, marilah kita cermati profil Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita. Pada masa kolonial, beliau dikenal pelopor pendidikan bagi anak-anak pribumi. Ki Hajar Dewantara juga merupakan penggagas perguruan taman siswa, sebuah lembaga pendidikan yang cukup populer hingga saat ini. Selain sebagai pendidik, beliau juga merupakan seorang filosof yang memiliki pemikiran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Berikut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ada sistem Among. Yang kedua ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga ada asas trikon. Yang keempat ada tripusat pendidikan. Yang kelima ada berhamba pada anak. Yang keenam ada budi pekerti. Yang ketujuh permainan adalah kodrat. Dan yang terakhir ada trilogi kepemimpinan. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada sistem Among. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah, paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Filosofi yang kedua yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Selanjutnya ada asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen adalah pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Yang terakhir ada konsentris, yaitu pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan sendiri terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama pusat pendidikan. Selanjutnya dikembangkan di sekolah dan hasil akhir adalah di lingkungan masyarakat. Filosofi yang berikutnya yaitu berhamba pada anak. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Berikutnya yaitu ada budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Filosofi yang ketujuh yaitu bermain adalah kodrat anak. Maksudnya, mendidik dengan metode kesenian permainan maupun yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Filosofi yang terakhir yaitu trilogi kepemimpinan dengan semboyan Ingarso Sungkulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan,
dan di belakang memberikan dukungan. Ini berarti sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didik kita, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didik kita berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat mencapai kesuksesan. Sebagai seorang pendidik, harapan saya adalah mampu menguasai kompetensi guru yang mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan tetap berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Saya berharap dapat menerapkan konsep pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara holistik dan menjadi individu yang mandiri serta berbudi pekerti luhur. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan baik di sekolah maupun di kelas, yaitu yang pertama, mendampingi siswa dalam proses KBM, ini bentuk dari sistem AMONG. Yang kedua, proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi, ini salah satu contoh dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pengenalan budaya tari daerah, ini merupakan salah satu contoh dari asas Trikon. Yang keempat, mengajak siswa ikut serta dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Ini salah satu bentuk pengenalan kepada siswa bahwa salah satu lingkungan masyarakat itu mendukung proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu berhamba kepada anak. Nah, di sini kita memberikan pelayanan selama kegiatan belajar mengajar yang istimewa kepada peserta didik kita. Misalkan ada peserta didik yang bertanya, kita harus memberikan penjelasan dengan tulus dan senang hati. Yang selanjutnya yaitu menjenguk teman yang sakit. Ini bentuk dari budi pekerti yang baik. Kita belajarkan kepada siswa, pengenalan kepada siswa untuk saling berhubungan sosial kepada teman sesama. Yang selanjutnya yaitu belajar sambil bermain, karena sejatinya bermain itu merupakan kodrat anak. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dengan cara jabat tangan tiap pagi dan melakukan kebiasaan yang baik. Berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di kelas, banyak menjumpai peserta didik dengan karakter dan latar belakang yang beragam. Ada yang budi pekertinya sudah baik, ada yang karakter positifnya belum terbentuk. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Karena sejatinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Demikian demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.